senjata baru timnas U22 Indonesia di laga kontra Vietnam. Philipp Trosaier pernah didepak karena timnas Indonesia. JDM Indonesia kritik Kamboja. STY, timnas Indonesia takkan kehilangan harapan. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia U22 sukses mengalahkan Vietnam secara dramatis dengan skor 3-2 di semifinal SEA Games 2023 yang dilangsungkan di National Olympic Phnom Penh pada Sabtu 15 Mei 2023. Berkat kemenangan ini, skuad Garuda Muda lolos ke final. Kemenangan Timnas Indonesia U22 masing-masing dicetak oleh Komang Tri, Muhammad Ferrari, dan Muhammad Taufani. Sementara 2 gol balasan Vietnam dicetak oleh Nguyen Van Tung dan gol bunuh diri dari Bagas Kava. Taufani sendiri bisa dikatakan menjadi pahlawan usai sukses mencetak gol di babak tambahan waktu. Padahal Taufani merupakan pemain yang kurang diperhitungkan di skuad asuhan Indra Syafri. Garuda Muda sukses memanfaatkan kemampuan Pratama Arhan di balik kemenangan atas Vietnam. Sebab 2 gol skuad asuhan Indra Syafri tercipta lewat lemparan jauh Arhan yang sukses dimanfaatkan Komang dan Muhammad Ferrari. Sayangnya drama kembali terjadi sehingga membuat Pratama Arhan harus terkena kartu merah. Bahkan tambahan waktu di laga tersebut terbilang tidak wajar. Garuda Muda sendiri dipastikan tanpa Arhan di partai final. Timnas Indonesia tergabung di grup neraka di Piala Asia 2023. Meski begitu, pelatih Sintayong menegaskan anak asuhnya tidak akan kehilangan harapan untuk melaju jauh di turnamen tersebut. Sintayong membagikan momen dirinya menghadiri drawing Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan timnas Indonesia tidak akan pernah kehilangan harapan untuk melaju jauh, walaupun harus menghadapi tantangan berat di babak grup. Coach Shin perlu mempersiapkan timnas Indonesia dengan baik jelang berlaga di Piala Asia 2023. Publik berharap Mark Locke dan kawan-kawan bisa melakoni sejumlah laga uji coba melawan tim kuat agar penampilannya semakin matang. Kabar mengejutkan muncul terkait timnas Indonesia yang akan menghadapi Rusia dalam sebuah laga persahabatan. Informasi tersebut diketahui dari laman Instagram Kemenpora usai Menpora RI, yakni Dito Aritejo menerima kunjungan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Ludmila Jeverobieva. Lebih lanjut, Kemenpora menjelaskan bahwa ajakan itu akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan PSSI. Kebetulan PSSI memang sedang mencari lawan uji coba timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday tahun ini. Pengamat sepak bola Muhammad Kosaini mengingatkan timnas Indonesia jangan silau dengan calon-calon lawan di grup D Piala Asia 2023. Sebab Piala Asia memang menjadi event pertarungan tim-tim besar di benua kuning. Pengamat yang akrab disapa Bungkus tersebut meyakini bahwa Coach STY sudah membuat program uji coba yang baik dengan mempertemukan timnas Indonesia dengan lawan yang lebih tinggi rankingnya seperti Curaçao. Tentu hal tersebut menjadi modal bagi skuad Garuda untuk mampu berbicara banyak meski memiliki peringkat terendah saat ini. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengomentari peluang timnya bergabung di grup D Piala Asia 2023. Menurutnya meski diunggulkan, pastinya tidak akan mudah untuk lolos dari babak grup. Pelatih berusia 54 tahun itu mengatakan Jepang akan melakukan persiapan dengan cukup matang untuk ajang itu. Tujuannya agar setiap laga yang akan dilakukan tim asuhannya bisa meraih poin maksimal. Hajime Moriyasu mengatakan timnya akan mempelajari kekuatan setiap kontestan di grup D. Langkah itu agar Jepang punya celah dalam laga nanti dan bisa menyiapkan skema terbaik demi meraih kemenangan. Pelatih Vietnam U22 Philipp Trosaier punya kenangan buruk menghadapi timnas Indonesia. Pasalnya pelatih asal Prancis itu pernah dipecat dari jabatannya sebagai pelatih timnas Qatar akibat kalah dari timnas Indonesia di Piala Asia 2004 silam. Kala itu Qatar asuhan Trosaier berada satu grup dengan timnas Indonesia yang ketika itu masih ditangani oleh Ivan Kolev. Tergabung di grup A, timnas Indonesia dan Qatar juga bersaing dengan Bahrain dan tuan rumah Cina. Pelatih timnas U22 Indonesia Indra Syafri memberikan respon terkait mengapa timnas Indonesia kerap berjodoh dengan Vietnam. Meski berbeda level yakni di SEA Games dan Piala Asia, Indra Syafri menekankan bahwa hal ini memang tidak terhindar karena keduanya berada di benua yang sama. Indra Syafri melanjutkan bahwa hal ini tidak perlu difikirkan karena memang merupakan suatu yang wajar. Respon menohok darinya adalah Indonesia perlu pergi ke planet lain jika tidak mau bersua Vietnam.
Persaingan di level Asia Tenggara antara Indonesia dan Vietnam memang semakin panas belakangan ini. Keduanya pada saat ini berusaha keras untuk menjadi yang terbaik di kawasan ASEAN selagi bersaing juga bersama Thailand. Pemain timnas Indonesia U22 Fajar Fatur Rahman bersyukur bisa ibadah secara maksimal di tengah kesibukan selama SEA Games 2023. Sebab hotel tempat menginap Garuda Muda hanya berjarak sekitar 100 meter dari masjid yang cukup besar, yakni Masjid Al-Serkab. Rasa syukur karena menginap di hotel dekat masjid juga disampaikan oleh Indra Syafri. Bagi pelatih asal Sumatera Barat itu bukan yang pertama menjalankan ibadah di salah satu masjid terbesar di Kamboja itu. Chef de Mission atau CDM tim Indonesia di SEA Games 2023, Lexindo Hakim, kembali mengkritik kinerja Kamboja sebagai tuan rumah dan memberikan catatan kepada panitia lokal SEA Games 2023 Kamboja. SEA Games 2023 Kamboja tinggal 4 hari lagi, namun masih saja ada beberapa infrastruktur venue yang kualitasnya kurang baik. Lexi mengatakan ada beberapa venue yang masih kurang sempurna. Kondisi itu sangat mengganggu seluruh atlet peserta yang sedang bertanding, termasuk atlet dari Indonesia. Gangguan itu terjadi di venue cabang fin swimming dan bola basket. Bangladesh dikabarkan mundur dari kesempatan menggelar laga FIFA Matchday melawan Argentina Juni 2023 mendatang. Bukan karena terhalang timnas Indonesia, tapi venue Stadion Nasional Bangga Bandung tidak bisa dipakai. Hal itu yang membuat laga Bangladesh melawan Argentina urung terjadi. Sementara itu Argentina sendiri dikabarkan masih akan berkunjung ke Asia. Rumor senternya Lionel Messi dan kawan-kawan bakal melawat ke Cina dan menghadapi timnas Indonesia. Rumor ini semakin kencang karena beberapa jurnalis Argentina mengucapkan pertandingan ini kemungkinan besar terjadi. Bahkan tanggal untuk La Albiceleste melawan skuad Garuda disebut akan dilaksanakan pada 19 Juni 2023 mendatang. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition di Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.